Perkenalkan, nama saya Justin Renmarajo dengan NIM 207165008. Pada presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang macam-macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam pikiran seseorang, dan hal ini tuh sering terjadi ketika kita sedang mengamati sesuatu ataupun melakukan sebuah analisis kritis yang menyebabkan kita itu berkomunikasi di dalam diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya itu mungkin ketika kita merenungkan sebuah perbuatan yang bisa jadi membuat kita tuh merasa menyesal karena melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Nah, pada komunikasi interpersonal ini berbeda dengan komunikasi intrapersonal karena komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berbentuk tindakan ataupun komunikasi. Nah, komunikasi ini itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika kita berbicara dengan keluarga atau berbicara dengan teman kita. Nah, selanjutnya ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari dua orang karena berbentuk kelompok ya. Dan berbeda dengan komunikasi interpersonal karena komunikasi kelompok ini lebih mementingkan tujuan dari komunikasi tersebut. Jadi ketika sekelompok melakukan komunikasi kelompok, mereka memiliki tujuan tertentu dari proses komunikasi yang mereka lakukan. Kemudian dibedakan juga dari pesan yang disampaikan itu lebih berstruktur. Nah, contohnya ketika sekelompok orang sedang melakukan kerja kelompok, memiliki tujuan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kelompok, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk saling memberikan informasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini merupakan komunikasi yang dimana pemberi pesan tidak mengenal sasaran penerima pesannya secara pribadi, sehingga komunikasi ini tuh terjadi dengan cara komunikasi yang formal. Jadi tuh si pemberi pesan itu tidak mengenal secara pribadi siapa penerima pesannya karena dilakukan di ruang publik gitu. Nah, dan seringkali komunikasi publik ini itu dilakukan secara formal. Contohnya itu adalah dari komunikasi publik ini adalah ketika ada pidato ataupun kuliah umum. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi pastinya, karena komunikasi ini itu terjadi karena adanya pertukaran informasi yang dilakukan oleh para anggota organisasi yang ada. Nah, berbeda dengan komunikasi kelompok karena komunikasi ini itu memiliki anggota yang lebih banyak daripada anggota dari komunikasi kelompok. Nah, contoh dari komunikasi kelompok ini itu adalah komunikasi organisasi di Indonesia adalah Karang Taruna, dan contoh organisasi internasionalnya adalah WHO atau World Health Organization. Kemudian yang terakhir ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah proses di mana satu orang atau seseorang ataupun sekelompok orang mengedit dan kemudian mengirimkan pesan tersebut ke berbagai media massa. Contohnya dalam bentuk elektronik itu ada televisi dan radio, sedangkan dalam bentuk cetak itu ada majalah dan koran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.